wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya Diamanda Syafira. Kami dari kelompok 8 dari semester 4A Prodi Perbankan Syariah ingin menjelaskan tentang Pengenalan ATM dalam sistem informasi perbankan. Berikut penjelasan. Pengenalan teknologi Automatic Teller Machine atau yang disingkat dengan ATM dalam sistem informasi perbankan. Ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama, konsep dasar anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine. Yang kedua, sejarah dan perkembangan teknologi Automatic Teller Machine. Yang ketiga, macam-macam perangkat di mesin Automatic Teller Machine. Dan yang keempat, proses kerja, sistem operasi, dan penyediaan Automatic Teller Machine. Baiklah, yang pertama kita akan membahas konsep dasar ATM. Anjungan tunai mandiri atau ATM adalah mesin yang dirancang untuk memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa perlu bantuan dari teller atau petugas bank. Dengan menggunakan kartu ATM dan PIN, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti penarikan tunai, cek saldo, transfer dana, dan pembayaran tagihan. ATM menggunakan teknologi komputer dan jaringan untuk terhubung dengan sistem informasi bank dan memproses transaksi secara online, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah dan perkembangan ATM. Sejarah dan perkembangan ATM dimulai pada tahun 1960-an dengan beberapa penemuan awal terkait mesin penarikan uang otomatis. Pada tahun 1960, Luther Simjian, seorang penemu Amerika Armenia, menciptakan mesin deposit otomatis yang menerima koin, uang tunai, dan cek, meskipun tidak ada memiliki fitur penarikan uang tunai. Pada tahun 1967, John Shepherd Barron dari Inggris menciptakan ATM pertama yang dapat mengeluarkan uang tunai dengan menggunakan cek kertas yang diberi tanda dengan karbon 14 untuk keamanan dan pembacaan mesin. ATM ini pertama kali digunakan oleh Barclays Bank di London pada 27 Juni 1967. Pada tahun 1968, ATM mulai digunakan di beberapa negara, termasuk Swedia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Chemical Bank memasang ATM prototipe di cabang Rockefeller Center, New York pada 2 September 1969. Pada tahun 1970-an, teknologi ATM terus berkembang dengan penambahan fitur-fitur baru, seperti penggunaan kartu magnetik dan PIN atau Personal Identification Number. James Goodfellow dari Inggris mematenkan konsep PIN yang disimpan pada kartu pada tahun 1966. Pada tahun 1986, ATM pertama kali digunakan di Indonesia oleh Hong Kong Bank dan Bank Niaga. Awalnya, ATM hanya dapat melakukan transaksi pada satu bank saja dan memiliki jumlah transaksi terbatas. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan yang ketiga, macam-macam perangkat di ATM. Perangkat yang umum digunakan dalam ATM antara lain, yang pertama card reader untuk membaca informasi pada kartu ATM. Yang kedua, keypad untuk memasukkan PIN dan instruksi lainnya. Yang ketiga, display screen untuk menampilkan informasi dan instruksi kepada pengguna. Yang keempat, cash dispenser untuk mengeluarkan uang tunai. Yang kelima, deposit slot untuk menerima setoran tunai atau cek. Yang keenam, printer untuk mencetak struk transaksi. Yang ketujuh, secure processor untuk mengelola dan menginskripsi data transaksi. Perangkat-perangkat ini bekerja sama untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang aman dan efisien. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu proses kerja, sistem operasi, dan penyediaan Automatic Teller Machine atau ATM. Pertama, kita akan membahas mengenai proses kerja. Proses kerja ATM yang pertama, pengguna memasukkan kartu ATM. Yang kedua, memasukkan PIN. Yang ketiga, pilih transaksi seperti penarikan tunai atau cek saldo. Yang keempat, verifikasi dan otorisasi. Yang kelima, proses transaksi. Yang keenam, cetak struk dan selesai. Selanjutnya akan membahas sistem operasi ATM.
Sistem operasi ATM menggunakan Windows XP Embedded, yaitu sistem operasi yang digunakan pada beberapa ATM lama. Yang kedua, menggunakan Windows 10 Lot, yaitu sistem operasi yang digunakan pada beberapa ATM modern. Yang ketiga, Linux, yaitu sistem operasi open source yang populer digunakan pada ATM karena keamanan dan fleksibilitasnya. Dan yang terakhir, menggunakan proprietary OS, yaitu beberapa produsen ATM menggunakan sistem operasi proprietary yang dirancang khusus untuk keperluan ATM. Yang terakhir ada penyediaan ATM. Penyediaan ATM melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan lokasi dengan menentukan lokasi strategis untuk menempatkan ATM. Yang kedua, instalasi dengan memasang ATM di lokasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengujian, yaitu melakukan pengujian untuk memastikan ATM berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, pemeliharaan, yaitu melakukan perawatan rutin untuk memastikan ATM tetap berfungsi dengan baik. Sekian dari pembahasan ini, semoga apa yang telah dibahas berguna bagi siapapun yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.